Macam-macam pondasi tiang panjang berdasarkan ukuran dibedakan menjadi 3, yaitu micropel, minipel, dan big pel. Pertama, micropel biasanya digunakan untuk perkuatan tanah lunak, peningkatan stabilitas lereng, dan mengurangi penurunan. Dan untuk ukurannya, biasanya untuk yang persegi panjang sisinya berkisar antara 10 cm dan 16 cm untuk yang berbentuk segitiga yang memiliki panjang sekitar 4 meter dengan kemampuan menahan beban 8 sampai 10 ton. Yang kedua, minipel biasanya digunakan sebagai pondasi pada bangunan bertingkat rendah dengan kemampuan menahan beban antara 25 sampai 40 ton. Memiliki ukuran yang berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 cm dan yang berbentuk segitiga dengan panjang sisi 32 cm dan panjangnya berkisar antara 3 sampai 6 meter. Dan yang ketiga, big pel biasanya digunakan sebagai pondasi pada jembatan, bangunan bertingkat sedang sampai high rise building dengan kemampuan menahan beban antara 50 sampai 200 ton. Untuk panjangnya dapat menyesuaikan sesuai kebutuhan yang diperlukan dalam sebuah proyek, seperti 9 meter, 10 meter, atau 12 meter. Selanjutnya, spoon pel. Spoon pel termasuk kategori big pel yang memiliki bentuk silinder atau lingkaran yang berdiameter antara 30 sampai 60 cm dengan panjang yang bervariasi seperti 6, 9, 10, atau 12 meter sesuai kebutuhan proyek. Tentukan alat dan bahan yang digunakan untuk pondasi tiang panjang, yaitu 1. Drop hammer, 2. Diesel hammer, 3. Hydraulic hammer, 4. Vibratory pile driver, 5. Tiang pancang, 6. Tulangan, 7. batako, 8. mixer truck, 9. ekskavator, 10. genset, 11. mesin las, dan yang terakhir alat teodolit. Metode pelaksanaan. Pertama, pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan meliputi 1. Penyiapan lokasi, yaitu mempersiapkan area pekerjaan berupa pembersihan lahan atau penggalian jika diperlukan. Yang kedua, pengiriman tiang pancang, yaitu tiang pancang yang sudah siap kemudian dikirim dari pabrik ke lokasi proyek dengan kualitas dan kuantitas yang telah disetujui terlebih dahulu. Yang ketiga, penyimpanan, yaitu tiang pancang yang tidak langsung digunakan akan disimpan dulu di lokasi proyek untuk menjaga kualitas mutu tiang. Yang keempat, penentuan titik pemancangan. Titik pemancangan harus ditentukan secara tepat menggunakan alat teodolit atau total station dengan bantuan surveyor. Selanjutnya, pelaksanaan pemancangan. Pelaksanaan pemancangan meliputi 1. Alat pancang dibawa dan ditempatkan pada lokasi yang sudah dipersiapkan. Yang kedua, tiang diangkat dengan memperhatikan momen maksimum tiang, kemudian didirikan di samping driving lead dan kepala tiang diberi helmet sebagai bantalan. Yang ketiga, tiang didirikan pada titik yang sudah ditandai dengan patok, kemudian dilakukan penyetelan alinyamen dengan waterpass. Yang keempat, pemancangan dimulai dengan menjatuhkan hammer ke atas helmet di atas tiang secara berkesinambungan. Yang kelima, apabila tiang kurang panjang, maka dilakukan penyambungan dengan cara pengelasan pada plat sambung tiang. Yang keenam, pemancangan dapat dihentikan bila ujung tiang telah mencapai lapisan tanah keras atau final set. Kemudian sisa tiang dipotong sesuai subdrawing. Kali ini saya akan menjelaskan cara kerja mesin diesel hammer. Seperti mesin truk, mesin ini menggunakan bahan bakar solar. Mesin ini bekerja dengan memanfaatkan gravitasi dan percepatan. Contohnya, mesin yang Anda lihat adalah mesin diesel hammer berkapasitas 10 ton.
Jika dilihat cara kerja mesin ini hanya bekerja ke atas dan ke bawah dengan cara memikul tiang yang ada di bawahnya. Akan tetapi sesuatu yang bergerak ke atas dan ke bawah akan mempunyai beban yang ringan. Berat makhluk besi ini mencapai 10 ton. Pertanyaannya adalah bagaimana besi seberat 10 ton ini bergerak ke atas dan ke bawah? Otomatis ketika balok besi ini bergerak ke atas dan ke bawah, ada dua gerakan. Yang pertama adalah gerakan ke atas. Gerakan disebabkan oleh pembakaran di dalam ruang silinder. Yang kedua adalah gerakan ke bawah. Gerakan disebabkan oleh gravitasi balik untuk mempermudah kita berbicara dalam mesin. Untuk menyalakan mesin tumpuk diesel, pertama balok besi akan ditarik ke atas kren. Di sini kita akan melihat ruang berbentuk silinder. Kren akan memiliki lubang di bagian bawah. Pada posisi blok besi yang diterapkan, ruang silinder ini akan terisi. Ketika derek melepaskan blok besi tersebut, maka blok besi tersebut akan jatuh. Karena gaya gravitasi ketika blok besi tersebut jatuh, terjadilah kompresi udara di dalam ruang silinder. Kompresi udara terjadi karena volume ruang silinder diisi oleh piston-piston, merupakan komposisi yang berbentuk tabung yang mengisi volume silinder. Jadi ketika piston bertemu dengan volume tersebut, maka udara yang akan ada dalam ruangan silinder akan terkompresi. Lalu apa tujuan kompresi pada ruang silinder? Kompresi pada ruang silinder ini menciptakan pembakaran. Penjelasannya seperti di tengah piston terdapat sebuah injektor digunakan untuk menyerupkan bahan bakar. Bahan bakar ini seharusnya dijelaskan ketika kompresi dalam ruang silinder sudah maksimal. Kenapa itu? Karena kompresi akan meningkatkan temperatur dan tekanan udara di dalam silinder. Ketika kompresi terjadi, temperatur di dalam ruang silinder yang seperti ini melebihi 300 derajat Celcius. Sedangkan bahan bakar solar akan mengalami auto-ignition pada temperatur 210 Celcius. Lalu apa yang terjadi ketika bahan bakar solar diinjeksikan ke udara? Pada temperatur lebih dari titik auto ignition, solar akan langsung terbakar. Hasil dari pembakaran tersebut adalah gaya dorong yang akan mendorong piston ke bawah. Sedangkan pada saat mendorong blok kiri ke atas, dorong ini menghasilkan gaya dorong ke arah sebaliknya. Di area piston akan terjadi gaya dorong ke bawah. Dorongan tersebut digunakan untuk memasang pilar. Sedangkan di area blok besi terjadi gaya dorong ke atas, mendorong blok besi ke arah atas. Ketika blok baja masuk ke atas, sisa gas hasil pembakaran ruang silinder akan langsung keluar dari udara. Jadi ketika blok besi ini bergerak untuk fase selanjutnya, akan terjadi proses yang sama. Itu akan menciptakan gerakan pembalikan pada besi seberat ini. Selanjutnya, bagaimana cara menyediakan sistem bahan bakar? Bahan bakar diinjeksikan melalui injektor yang terletak di tengah piston. Tentunya untuk membuat solar diinjeksikan membutuhkan pompa bertekanan tinggi. Pompa ini terletak di dalam tangki bahan bakar. Jika Anda penasaran di mana tangki bahan bakar ini letaknya, di dalam tangki bahan bakar ini ada pompa bertekanan tinggi. Pompa yang digunakan sebagai pompa tipe piston memompanya. Ketika menekan poros, untuk menekan poros tersebut ada tuas pompa yang terletak di atas pompa. Uniknya, tidak perlu memompa tuas secara manual karena di sebelah blok besi ada batang. Ketika turun, batang ini akan menyentuh tuas dan menekan pompa. Secara spontan, mekanisme ini menciptakan bahan bakar diesel dan dipompa ke dalam, disemprotkan melalui injektor. Bagaimana kita bisa memastikan di depan luas pompa ada tuas? Digunakan untuk menyeret posisi tuas pompa. Jadi pada posisi seperti ini, tuas pompa akan dapat tertekan oleh benturan blok besi. Namun
Jika kita memutar tuas depan, maka posisi tuas pompa bergeser ke depan. Jadi ketika blok besi turun, tuas pompa tidak akan tersentuh. Itu akan menghalangi bahan bakar untuk dipompa, sehingga akan menyebabkan mekanisme cara kerja palu diesel Hammer. Quality control. Kondisi fisik tiang. 1. Seluruh permukaan tiang tidak rusak atau retak. 2. Umur beton telah memenuhi syarat. 3. Kepala tiang tidak boleh mengalami keretakan selama pemancangan. Toleransi vertikalisasi tiang diperiksa secara periodik selama proses pemancangan berlangsung. Penyimpangan arah vertikal tidak lebih dari 1:75 dan penyimpangan arah horizontal tidak lebih dari 75 mm. Tiang sebelum dipancang harus diberi tanda pada setiap setengah meter di sepanjang tiang untuk mendeteksi penetrasi per setengah meter. Dicatat jumlah pukulan untuk penetrasi setiap setengah meter. Pemancangan baru dapat dihentikan setelah memenuhi final set yang telah diperhitungkan. Pada atas adalah metode pembebanan yang bertujuan untuk mengetahui perilaku tanah lapis per lapis, sesuai dengan penyelidikan sifat tanah awal dengan menggunakan sistem gelombang yang ditimbulkan oleh impact hammer, dan reaksi tanah memakai software gelombang PDAW. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penggunaan PDA test atau File Driver Analyzer, berikut kami lampirkan contoh video YouTube dari Official Diary. Yang pertama, pekerjaan persiapan. Listrik merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan PDA test, karena digunakan untuk pekerjaan bor untuk melubangi tiang uji agar bisa dipasang dynaset untuk dudukan sensor. Selanjutnya, pekerjaan pengeboran. Ini dengan melubangi tiang dengan bor tangan. Jumlah lubang disesuaikan dengan penggunaan sensor. Jika menggunakan 2 transducer dan 2 akselerometer, maka harus disiapkan 6 lubang yang terdiri dari 3 di sisi kiri dan 3 di sisi kanan. Selanjutnya, pemasangan dynaset. Lalu dengan memberikan pukulan agar bagian dynaset mengikat kuat pada tiang uji. Selanjutnya, pemasangan sensor. Pemasangan sensor dilakukan pada lubang yang telah disediakan dan memasukkan baut untuk mengunci sensor agar menempel kuat pada tiang uji. Selanjutnya, melakukan input data tiang uji, data kalibrasi sensor, dan hammer. Selanjutnya, pengaturan posisi hammer yang disesuaikan dengan instruksi antara engineer dengan operator kren. Setiap pukulan maka akan tersimpan data di komputer PDA. Selanjutnya, pukulan dihentikan jika engineer PDA test memberikan instruksi pada operator kren. Selanjutnya, engineer akan menganalisa dan memberitahu hasil sementara bacaan penguji
pengujian kepada pihak owner, konsultan, dan kontraktor. Setelah pengujian memenuhi persyaratan, maka proses tadi atas akan dilanjutkan ke titik selanjutnya. Selanjutnya yakni pengujian kalendering tiang pancang. Tujuannya agar dapat mengetahui nilai daya dukung tanah melalui suatu perhitungan yang dihasilkan oleh proses pemukulan alat pancang. Biasanya apabila dari 10 tumbukan, penurunan kedalaman tiang pancang lebih kecil dari 2,5 cm, maka sudah dianggap daya dukung tanahnya terpenuhi, sehingga pemancangan tiang pancang bisa dihentikan, meskipun belum sesuai kedalaman yang direncanakan. Begitu juga sebaliknya, apabila hasil kalendering belum memenuhi persyaratan, maka pemancangan akan dilanjutkan lagi. Berikut contoh hasil kalendering, yang dimana terdapat data rebound dan data penetrasi. Di sini juga terdapat tanda tangan penguji dan tanda tangan pihak bertanggung jawab lainnya.